Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,27%. Dengan total market cap mencapai di 861 miliar US dollars. Nah, kita bisa lihat untuk Bitcoin dia terkoreksi sebesar setengah persenan, ya lebih tepatnya 0,56% dalam 24 jam terakhir di angka 17.723. Dan untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 2,31% di angka 1.292. Nah, mungkin beberapa dari kita sedikit bingung, loh, Bang, bukannya kemarin hasil dari interest rate bagus ya, 50 bps sesuai dengan harapan ya. Tapi kenapa kripto kok malah cenderung turun? Nah, nanti kita bahas di belakang ya, karena ternyata FOMC statementnya sedikit nggak terlalu bagus ngomongnya ya. Nanti kita bahas di belakang. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 4,13% dalam 24 jam terakhir. Untuk XRP terkoreksi sebesar 2,64%. Untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 4,39%. Cardano terkoreksi sebesar 2,96%. Dan Polygon Matic terkoreksi sebesar 3,4% ya. Nah, jadi sesuai dengan pembahasan kemarin ya. Kita tahu bahwa hari ini atau lebih tepatnya subuh tadi lah, subuh jam 2 itu keluar data dari the Feds ya, FOMC interest rate ya, atau lebih tepatnya the Fed's interest rate decision. Nah, seperti pembahasan kita dari kemarin-kemarin ya, kita tahu desas-desusnya akan hanya naik 50 bps saja. Ini sebenarnya satu hal yang baik ya. Kenapa? Karena sebelumnya peningkatannya itu 75 bps terus ya. Kalau kita lihat sebelumnya nih ya. Sebelumnya dari 3,25% jadi 4% ya. Nah, kali ini peningkatannya hanya dari 4% ke 4,5%. Berarti artinya apa? Peningkatannya hanya 50 bps saja. Bagus dong, Bang. Kenapa kripto malah cenderung turun ya? Dan sebenarnya bukan cuma kripto aja, tapi risk on asset kenapa cenderung turun? Nah, sayangnya seperti yang kita lihat di sini bukan cuma interest rate saja yang keluar, tapi keluar juga FOMC statement. Statementnya seperti ini, ya kita bisa lihat bahwa the Fed menyatakan bahwa, atau lebih tepatnya Powell menyatakan bahwa the battle is not won, katanya. Perang dengan inflasi belum selesai dan peningkatan dari interest rate masih terus akan ditingkatkan. Nah, terus beberapa statement ini menyatakan bahwa intinya inflasi belum peak menurut si Powell, ya. Dan dia juga ngomong bahwa rate hike ini akan menjadi bisa dibilang piece dari si rate hike ini akan menjadi less important dengan si decisionnya. Dan yang terakhir, ini yang mungkin yang menyebabkan kenapa market sedikit malah drop bukannya meningkat dengan peningkatan 50 bps ini adalah the Fed yang menyatakan bahwa akan cause more pain untuk ekonomi. Ya, jadi sayangnya sepertinya menurut si Powell ini masih belum selesai. Walaupun kemarin vibe-nya itu rasanya orang sudah siap untuk pivot ya. Tetapi statement-nya sedikit berbeda dengan harapan kita ya. Tapi minimal nggak terlalu ekstrim drop-nya karena masih tetap sesuai dengan forecast ya, cuma naik 50 bps saja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk ekonomi kalendernya, dan harapan kita sih tetap masih sama ya, yaitu kalau bisa semakin kecil ya, kalau bisa next peningkatan interest rate cuma 25 mungkin ya. Dan semoga ya statement selanjutnya dari FOMC ini nggak akan hawkish lagi seperti ini ya. Jadi dia kalau bisa ngomongnya lebih ke oke, inflasi sudah mulai terkontrol dan lain-lain. Nah, kalau bahasa dia sudah seperti itu, kemungkinan besar market akan cenderung rally lagi ya. Tapi kalau si statementnya masih seperti ini, ya market is gonna be spooked kayak sekarang ya. Oke, sekarang kita akan geser lagi ke chartingnya untuk Bitcoin. Kemarin sempat meningkat dengan cukup tinggi ya, tetapi buat lo yang ngikutin SOP kemarin harusnya selamat dan kena target TP ya. Retest 1, retest 2, posisi shortnya target TP di 17.600-an, berarti harusnya kena ya. Tapi lagi-lagi itu untuk di belakang lah ya. Sekarang kita lebih bahas ke makronya dulu. Untuk makronya kita bisa lihat Bitcoin minimal masih bertahan di atas dari 17.621. Ya, dan sebenarnya normal untuk dia reject di MA50. Kenapa? Karena kalau kita lihat bukan cuma MA50 saja, tapi dia ada Bollinger Band di sini. Jadi sekali lagi, normal sebenarnya untuk Bitcoin terreject di daerah situ, ya. Nah, sekarang PR dari Bitcoin simple ya, yaitu kembali mempertahankan 17.621 dan kalau bisa mulai daily close sedikit di atas dari MA50.
pelan-pelan ngikutin Bollinger Band dan mulai retest ke 18.442. Karena kalau kita lihat kemarin nyaris kena ya. Sekali lagi, ini naik ya. Mungkin disebabkan karena peningkatan interest rate-nya yang sesuai dengan harapan kita. Tetapi, lagi-lagi karena statement dari Powell nggak terlalu enak ya, sedikit masih hawkish, akhirnya ya turun lagi ya. Tapi nggak apa ya. Yang penting mulai momentumnya cenderung ke atas. Jadi sekali lagi PR-nya adalah bertahan di atas dari 17.600 dan juga kalau bisa daily close di atas dari MA50. Jadi itu untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar kita bisa lihat walaupun risk on asset cenderung turun ya, lucunya di XY juga sedikit turun kemarin ya, nggak ekstrim tapi lumayan. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa trennya masih cenderung drop untuk di XY atau masih cenderung bearish untuk indeks dolar. Ya, that's good. Ini yang pentingnya ya, ini yang pentingnya. Karena kalau kita lihat secara struktur dia masih terus konsisten membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan bahkan ya sejak dari tanggal 13 Desember kemarin pertama kali daily close di bawah dari 104,13. Good newsnya kemarin ini mulai berubah menjadi resisten sesuai yang kita harapkan. Jadi secara garis besarnya masih oke, walaupun sayangnya kemarin nggak terlalu bagus dari si Powell-nya ya. Speech-nya sayangnya cenderung hawkish. Jadi akhirnya naiknya hanya sementara ya. Tapi ya minimal nggak jebol gitu loh ya, masih naik terus ya sedikit ngendet lagi ke bawah gitu ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi juga, nggak cuma kripto aja, tapi untuk Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan kawan-kawan pun semua terpengaruh ya. Jadi kemarin sempat naik, tapi gara-gara statement si Powell akhirnya turun lagi ya. Jadi sekali lagi, secara fundamentalnya ya, atau malah secara TA-nya dulu ya, indeks dolarnya kita harapkan adalah dia terus membuat lower low dan lower high. Sekarang PR barunya adalah menembus 103,13. Ya, kalau bisa daily close di bawah lagi, itu kembali memberikan satu signal buat kita bahwa bear market di indeks dolar memang benar-benar sudah mulai terjadi ya. Dan seperti yang kita tahu, korelasi indeks dolar dengan risk on asset yaitu kripto salah satunya adalah korelasi negatif. Maka saat di XY bear market ya, kripto, lalu Nasdaq, S&P dan kawan-kawan kemungkinan besar akan mulai masuk ke bull market. Ya, jadi kita tunggu nih, kita tunggu. Nah, kalau secara fundamentalnya harapan kitanya adalah simple ya. Yang pertama adalah CPI yang rendah atau inflasi yang rendah di Amerika Serikat. Kalau bisa di 2%-an. Yang kedua adalah pengangguran yang meningkat di Amerika Serikat. Ya, jadi saat pengangguran banyak di Amerika Serikat dan inflasi rendah, maka yang akan terjadi adalah kebalikan dari sekarang. Ya, kalau sekarang kan inflasi tinggi, pengangguran rendah, maka interest rate meningkat. Nah, kalau terbalik kejadiannya ya inflasi rendah dan pengangguran tinggi, yang terjadi adalah money printing. Dan saat money printing, otomatis risk on asset seperti kripto, ya, saham-saham, ya, lalu indexes akan meningkat dengan signifikan dan masuk ke bull market. Jadi itu yang kita tunggu, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Seperti biasa sebelum kita masuk, disclaimer dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Binance. Dimana kita bisa lihat di sini program November Referral masih berjalan sampai di pertengahan bulan ya. Kita bisa mendapatkan bonus sebesar 2 juta BIDR dengan cara mengundang teman-teman kita yang mungkin belum akumulasi nih saat dalam bear market ini ya. Nah, jadi kita bisa di sini total hadiahnya senilai 150 juta BIDR dan caranya gampang. Yang pertama adalah kalian harus mendaftarkan data kalian dulu di formulir survei. Nah, setelah itu kalian bisa mengikuti. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Caranya simple dan yang gue suka adalah biasanya ya kalau untuk mengundang teman kita harus kesannya mereka daftar, mereka KYC terus trade baru dapat berapa dolar. Di sini ya, yang gue suka adalah lu langsung ada orang yang daftar langsung pakai link referral lu akan mendapatkan 15.000 per orangnya, maksimum 10. Untuk KYC-nya lu dapat 20.000. Nah, jadi kalau dia KYC, daftar, deposit, first trade lu totalnya bisa mendapatkan per orang itu ya lumayan besar ya. Jadi totalnya overallnya itu adalah di 200.000 BIDR. Andaikan dia proses pendaftaran KYC, deposit dan first trade.
Nah, kalau ini maksimumnya 10 berarti ya otomatis 2 juta. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini adalah contoh kasusnya sama persis kayak di atas ya. Dan ini tentunya berlangsung sampai tanggal 14 Desember. Selain dari itu juga ada Desember New User Campaign. Jadi program November kemarin sekarang ditambah dengan Desember New User Campaign. Oke, jadi buat kalian tertarik, sekali lagi tinggal daftar saja di formulir survei ini dan kalian tinggal ikuti saja dan bisa memenangkan hadiah sebesar 200.000 BIDR ya. Nah, jadi caranya simple, basic, tinggal kalian daftar saja ke formulir surveinya, lalu melakukan first trade. That's it ya. Dan sebelum mau ikutan, gue sarankan untuk baca dulu semua syarat ketentuannya. Apabila cocok, monggo ikutan. Jadi kurang lebih seperti itu dari Binance pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu trade di Binance. Dan sebelum kita masuk ke buy limit, gue kelupaan. Tadi gue keasikan ngomongin soal FOMC meeting, lupa bahwa di bawahnya masih ada beberapa data penting juga untuk US ya. Jadi yang pertama akan ada core retail sales. Ini harapan kita lebih rendah daripada ekspektasi ya. Lalu untuk initial jobless claim adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi ya, karena seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, yang kita butuhkan adalah inflasi rendah di Amerika Serikat dan pengangguran tinggi. Nah, otomatis kalau initial jobless claim-nya lebih tinggi daripada forecast ya, maka itu akan menunjukkan semakin banyak pengangguran di Amerika Serikat ya. Lalu selain itu juga ada Philadelphia Fed Manufacturing Index. Ini juga harapan kita lebih rendah daripada sebelumnya atau daripada forecast ya. Dan juga retail sales lebih rendah juga daripada forecast karena kita ingin membunuh demand ya. Jadi kurang lebih seperti itu datanya. Sebenarnya bisa dibilang hari ini juga cukup penting ya, cukup banyak yang numpuk ya. Dan bisa dibilang juga di sini kalau kita mau lihat Eropa akan keluar juga interest rate decision. Jadi kemungkinan besar nanti malam akan ada volatilitas yang lumayan. Jadi ekstra hati-hati kalau mau buka posisi futures. Kalau udah dekat-dekat jam segini mungkin kalau belum kena target TP bisa di TP duluan aja supaya nggak kena resiko yang berlebihan. Oke, dan yang pertama kita akan bahas seperti biasa adalah Bitcoin. Ya, seperti yang kita bisa lihat di sini. Dan kalau buat yang ngikutin DCWT kemarin harusnya sudah kena TP ya, karena retest 1 terjadi pada tanggal 13 Desember, retest 2 kita buka posisi short kemarin dan target TP-nya kita kena pada tadi subuh ya. Yang atau jam berapa lah tepatnya, pokoknya tadi subuh sampai ke pagi ya. Nah, jadi ini ya kita dapat sekitar 1%-an seingat gua ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short di Bitcoin, not bad ya. Dan hari ini sudah terjadi retest pertama di 17.621 ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi long di Bitcoin, mungkin bisa dipertimbangkan apabila besok ya BTC bisa di-reclose di atas dari 17.600-an lagi ya. Jadi kalau besok jam 7 pagi dia di-reclose di atas dari 17.621, kita boleh pending order posisi long besok di 17.621. Kalau kena berarti terjadi tes 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, posisi long ini target TP-nya di mana? Target TP-nya sebenarnya rada tipis ya untuk yang konservatif, yaitu di MA50, berarti less than 1% secara profitnya ya. Terserah, boleh mau diambil boleh yang konservatif, atau arguably boleh juga diubah ke Bollinger Band. Ini sedikit lebih naik ke atas, berarti sekitar ya mungkin 1% lebih dikit ya. Itu untuk yang konservatif. Boleh pilih TP-nya antara di MA50 atau di Bollinger Band ya. Lebih tepatnya upper band lah ya. Nah, untuk yang agresif boleh pertimbangkan untuk TP-nya di 18.442 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Dan untuk bukan untuk Bitcoin tapi untuk posisi futures ya. Untuk posisi spotnya kena kemarin 17.621. Nah, ini buy limit pertama kena, buy limit kedua yaitu di 17.224. Nah, sekali lagi gue ingatkan, untuk posisi spot ini adalah untuk posisi jangka panjang. Jadi bukan kita hold seminggu 2 minggu aja, kita hold bisa bulanan sampai tahunan. Karena lagi-lagi kita masih dalam kondisi bear market. Nanti TP-nya kemungkinan besar kalau kita sudah mulai reversal ya, masuk ke bull market, kayaknya mulai TP ya, karena TP-nya akan di weekly upper band. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum karena basically sama persis seperti BTC, setupnya harusnya kena target TP juga ya. Jadi buat lo ngikutin DCWT minimal dari tanggal 13 Desember kemarin harusnya sudah punya posisi short ya. Nah, posisi shortnya nggak tahu nih antara di mana ya. Antara di MA50 atau di 1331. Lagi-lagi beda tipis ya. Secara profitability-nya kalau lo ambil dari sini berarti
lu persentasenya itu sekitar 2,63%. Tapi kalau lu ambil dari MA50 ya di sini berarti ya 2%-an lah. Sama-sama lumayan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short kemarin ya, sudah kena TP, congratulations. Buat lo yang ngikutin BTC dan ETH berarti dua-duanya profit. Ya, jadi lagi-lagi dalam kondisi market seperti ini kalau lo bisa baca TA, lo bisa jaga risiko dan futures trading, lo bisa tetap profit ya. Nah, selanjutnya adalah posisi long. Nah, kan kalau BTC ini masih nahan, kalau ETH sekarang masih sedikit di bawah. Jadi kita lihat, andaikan besok pagi ETH jam 7 pagi ya bangun lebih pagian sedikit lah ya. Jadi pas nih kalau buat lo lagi mau bangun sebelum kerja, lo lihat dulu chart. Kalau Ethereum ternyata di atas dari 1296 ya, maka kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi long ya. Pending order posisi long di 1296. Target TP-nya kalau lo mau lebih konservatif boleh di awal 50, mau lebih agresif boleh pertimbangkan di 1331. Ya, jadi sekali lagi, kita menggunakan daily ini, gue sedikit desainnya itu untuk orang-orang yang mungkin kerja ya, kerja atau punya bisnis lain. Jadi lu nggak bisa tiap hari lihat chart gitu ya. Kalau lu tiap hari lihat chart mungkin bolehlah time frame lebih kecil. Tapi kalau buat orang yang kerja otomatis nggak bisa liatin chart terus kan. Nah, makanya kita pakai daily candle. Jadi lu bangun pagi jam 7, lu lihat gimana setupnya, ya buka posisi, pasang target TP, lihat lagi besok. Jadi as easy as that ya. Untuk posisi spotnya kena kemarin ya di 1296, dan untuk posisi buy limit keduanya belum kena yaitu di 1276. Sekali lagi spot untuk jangka panjang. Oke, dan untuk BNB kena juga targetnya. Jadi sebenarnya hari ini ya bisa dibilang posisi short kita lumayan profitable. BTC profit, ETH profit, dan BNB kalau sesuai dengan pembahasan kemarin. Ini retest 1 ke MA200, ini retest 2 ke MA200. Sebenarnya bisa dua sih tergantung lu ya. Lu buka posisinya di MA200 kah atau di 276. Sama-sama kena retest yang dua kali ya. Jadi lagi-lagi posisinya bisa antara dua itu ya. Untuk profitability-nya otomatis lebih profit di 200 dikit ya. Untuk di 200 kena target TP-nya di sini kan berarti 3,56%-an. Kalau untuk yang buka di struktur 276 sedikit lebih kecil di 2,88, tapi sama-sama profit ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Congrats. Nah, hari ini kalau kita lihat daily opennya ya, ini di bawah dari 268. Lagi-lagi untuk BNB ini kasusnya memang sedang lagi kena FAT ya, kena FAT. Jadi banyak yang bilang, wow, Binance karena money laundering dan lain-lain. Walaupun sekali lagi ya, gue bukannya mau ngebela Binance sih, tapi kalau gue ngelihatnya kayak ini investigasi udah dari 2018. Dan kenapa tiba-tiba dikeluarin saat SBF lagi dimasukin penjara gitu. Jadi kayak kinda weird gitu ya, momennya tuh kayak aneh, sengaja dibuat untuk sedikit kita lebih fokus ke CZ dibandingkan ke SBF. Tapi pada faktanya ya kita lihat SBF juga tetap ngetrend ya, jadi mungkin gagal plannya ya. Nah, sekarang tinggal kita harapannya adalah dia bisa kembali lagi bounce dan mulai daily close di atas dari 268. Kalau untuk posisi long, boleh nggak bang? Posisi long sebenarnya boleh aja lo pertimbangkan di 263,6 ya, karena terjadi di tes pertama. Tapi sekali lagi untuk BNB sedikit lebih beresiko posisi long karena sekarang secara sentimennya masih cenderung negatif ya. Tapi buat lo yang pengen secara SOP bisa aja ya, apabila besok jam 7 dia daily close-nya di atas dari 263,6. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan untuk Phantom ya, untuk Phantom juga sama kondisinya ya, profit. Berarti dari yang kita bahas nih, BTC, ETH, BNB, FTM semuanya posisi short kita kena TP ya. Jadi untuk Phantom sesuai dengan pembahasan kemarin, retest 1 terjadi pada tanggal 13 Desember, retest 2 terjadi pada tanggal 14. Ya, berarti kita buka posisi short di sini. Target TP-nya seperti biasa ya di 24 sen sesuai dengan pembahasan kemarin. Berarti buat lo yang sudah ambil posisi ini, congratulations sudah profit sebesar 4,46%. Jadi lagi-lagi dalam kondisi market yang sedang seperti ini pun, kalau kita bisa ngerti technical analysis, pakai uang dingin ya, jangan pakai uang panas, dan bisa ngerti manajemen risiko, kita bisa tetap profit ya. Jadi itu untuk posisi shortnya. Congratulations buat yang sudah ambil, sudah profit. Nah, sekarang kita lihat nih, apakah dia akan retest di support
di 23 sen atau di resisten 24 sen ya. Andaikan terjadi retest di support di sini ya. Nah, berarti kita besok bisa pending order posisi long di 23 sen ya. Kalau ternyata retestnya ke atas ya dan daily close-nya tetap di daerah sinilah ya. Berarti kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short atau pending order posisi short. Jadi tinggal kita lihat dia retestnya kemana hari ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom secara futuresnya ya. Untuk posisi spotnya masih sama ya. Kemarin udah kena nih ya. Yang pertama, buy limit keduanya secara spot di 23 sen ya. Jadi overall seperti itu untuk FTM. Dan secara struktur kalau kita lihat sedikit membuat lower high. Udah 2 kali nih. Dari Desember awal, lower high pertama di sini ya tanggal 5 dan tanggal 6. Sekarang lower high Lower high kedua terjadi pada tanggal 13 dan 14 Desember kemarin. Jadi secara struktur masih cenderung sedikit ke bearish. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Ya, untuk Cardano kita bisa lihat kemarin nggak ada setup ya, karena memang nggak terjadi retest. Ini jebol ya, tanggal 13 jebol, tanggal 14-nya sayangnya ini ya. Ini sedikit kacau jujurnya secara secara price actionnya rada kacau nih jujurnya ya. Nah, setelah kita lihat di sini ya, 30 sen sudah dilikus di bawah. Tinggal kita lihat apakah dia akan retest ke 30 sen sebagai resisten atau tidak. Andaikan terjadi retest dan besok daily close-nya masih di bawah dari 30 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short atau pending order besok pagi ya. Nah, ternyata apabila kalau dia reclaim, ya sudah berarti kita bisa pertimbangkan posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Kalau mau nyontek secara setupnya kayak di tanggal 7 dan 8 Desember. Ya, perbedaannya ada reclaim dulu, retest 1, retest 2. Nah, untuk posisi longnya target TP-nya bisa di MA20 untuk yang konservatif, yang agresif di 32 sen. Nah, untuk di yang lebih agresif kan ke 32 sen nih. Tapi ya jujurnya kalau kita lihat MA20 udah berapa kali menahan terus. Jadi ya lagi-lagi mungkin dalam kondisi sekarang juga ya, mungkin lebih ke MA20 secara target TP. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup seperti biasa, yang paling penting adalah jangan pakai uang panas. Itu melebihi pentingnya dari TA dan fundamental. Yang kedua adalah pastikan jangan over leverage ya. Jangan sampai berpikir karena gue udah punya leverage yang 100 kali nih, maka gue punya duit misalkan dari $10 jadi 1000 gitu ya. Oh, tenang, berarti gue punya $1000. No ya, hati-hati. Itu lu pakai untuk ya harusnya memanage resiko, jangan memperparah resiko ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ingat, kalau menurut gua the best way untuk trade crypto adalah long term. Jadi futures boleh lu trading, tapi jangan sampai merusak portofolio jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.